Halo teman-teman, jumpa lagi di channel 0 per 0 dengan Pak Git. Nah, kali ini bahasan atau materi yang Pak Git angkat ini akan lebih agak sensitif gitu ya, lebih sensitif karena ini masalah agama dan berhubungan dengan sholat gitu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Pak Git akan melihatkan podcastnya. Ada podcast yang mungkin di sini Habib Jafar ini sedang memberi wejangan atau ya mengemukakan masalah sholat gitu. Jadi kita lebih baiknya kita cek dulu ya video dari Habib Jafar tersebut. Lo diciptain buat sholat, di luarnya itu buat ngisi waktu di luar sholat aja. Antara waktu sholat yang satu ke yang lainnya lo isi deh. Lo mau bekerja, mau olahraga, mau apa yang positif terserah. Tapi lo harus lo tanamin bahwa lo diciptain buat sholat, bukan buat yang lain. Narasi yang diciptakan di sini oleh Habib Jafar itu adalah kita diciptakan hanya untuk sholat ya. Ya, narasi dari setiap orang itu boleh aja dan sah-sah aja dikemukakan gitu ya. Tapi ya kok aneh gitu. Maksudnya gini, kalau kita hanya melakukan itu untuk sholat, terus buat apa yang namanya hablum minanas itu harus ada gitu kan ya, hubungan antar manusia gitu kan. Dan Pak Git juga sudah membahas dalam suatu konten yang judulnya di situ adalah filosofi sholat gitu loh. Pak Git sudah menceritakan di situ tujuan akhirnya itu bukan itu, tapi kalau menurut Pak Git itu sholat itu seperti sebuah kendaraan yang kita akan naik dan ada tujuan akhirnya. Bukan itu tujuan akhirnya, jadi bukan sholat tujuan akhirnya, tapi itu adalah media untuk kita yang mencapai tujuan akhir. Tujuan akhirnya itu apa sih gitu ya. Kalau mungkin di Al-Quran dijelaskan tujuan akhirnya itu sholatlah kamu supaya kamu tidak mengerjakan pekerjaan keji dan munkar ya, seperti itu. Nggak usah susah-susah lah ya. Kita tuh dikatakan, Indonesia itu dikatakan negara yang terreligi nomor 1 di dunia. Tapi mengapa buang sampah sembarangan, tidak disiplin, tidak mengerti antri? Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, misalnya soal pendidikan, terus kemudian soal keamanan ya, negara teraman di dunia, negara yang termaju di dunia. Kenapa orang-orang yang berpikiran seperti tadi itu akhirnya lebih ketinggalan dalam hal teknologi dan segala macamnya gitu ya? Kalau kita akan berpikir situ-situ aja ya, kita akan terlambat untuk maju dan kita memang sudah ketinggalan. Sebetulnya Islam itu pernah masih masa jayanya ya, di zaman Ibnu Khaldun, di zaman Ibnu Sina, di zaman Al-Khawarisi, yang dimana pada saat itu Baghdad itu menjadi epicentrum ekonomi, kemudian epicentrum pengetahuan di dunia pada saat itu, teman-teman. Tapi entah mengapa sekarang dengan yang sifat dalil dan fikih itu, Islam itu mengalami kemunduran. Ini harus kita bahas, maksudnya harus kita tahu dan kita analisis secara nyata, secara aktual memang begitu. Sebelum Pak Git lanjutkan lagi materi pembahasan, Pak Git akan menayangkan video cuplikannya Buya Sakur. Kenapa sih mesti Buya Sakur, Pak Git gitu? Pasti ada pertanyaan teman-teman begitu ya. Kalau menurut Pak Git, Buya Sakur ini orang Islam yang kritis gitu. Dia belajar banyak, dia mengerti apa itu Islam dan mengapa dia mengerti bagaimana dari Rasulullah dulu mencari ilmu. Rasulullah dulu mencari ilmu itu tidak dengan cara sekolah, mendapatkan gelar misalnya S1 hadis atau segala macam lah, tapi dengan spiritual, yaitu bertapa ke Gua Hiro. Nah, kalau enggak, apa coba pikiran teman-teman kalau Rasulullah itu berangkat ke Gua Hiro itu apa yang dilakukan sebelum dia berangkat menjadi Rasul? Kan bertapa.
entah tahapannya seperti apa kita nggak ngerti. Yang jelas itu dia melakukan merenung. Kalau nggak merenung kan nggak mungkin sendirian nggak ada ke sana. Nanti kalau habis bekalnya pulang ke rumah berangkat lagi ke sana. Itu kan dilakukan adalah nyepi, kalau bahasa Hindu itu nyepi ya. Istilah Hindunya nyepi, merenung, atau lebih kalau di haji itu wukuf ya, wukuf itu merenung ya kalau nggak salah. Oke. Untuk itu kita saksikan video dari Buya Sakur. Islam itu bukan ritual, bukan. Ritual itu sholat, zakat, itu hanya exercise, latihan. Sama seperti Pak Iwan memimpin kalau hari Senin ya, apel bendera ya. Kan hormat bendera, itu bukan menyebar bendera, bukan. Menanamkan cinta tanah air kepada kita, paham enggak? Saya sendiri jadi menjadi sulit untuk berbicara lebih bebas di tengah masyarakat yang memang seperti itu. Selalu salah paham. Jadi ya bagaimanapun ya kita harus berjiwa besar juga. Ya. Nah, teman-teman sudah kita lihat pembahasan dari Buya Sakur yang menceritakan tentang kalau sholat itu adalah exercise gitu ya, seperti exercise ritual yang exercise, jangan sampai kita terjebak pada ritual ini gitu loh. Ini adalah pola-pola exercise yang direkayasa oleh Rasulullah. Ya seperti Buya Sakur tadi bilang, upacara bendera dan segala macam itu untuk menanamkan rasa cinta terhadap tanah air. Nah, sholat ini dibuat 5 waktu dan segala macam itu ritualnya. Ada yang sholat, maksudnya segala macam tadi adalah ada sholat sunnah, nanti ada sholat fajar lah, sholat macam-macam lah, tahajud dan lain-lain. Ini tujuannya adalah untuk menanamkan rasa cinta kita kepada Sang Maha Kuasa. Tujuan utamanya itu, jadi bukan tujuannya sholat, bukan. Tapi tujuan sholat ini untuk mencapai rasa cinta kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau rasa cinta rasa cinta terhadap Tuhan itu kita bangun, ya, hasilnya itu adalah kita pasti tidak mau menyakiti sesama makhluk. Jadi bukan sesama manusia aja, sesama makhluk itu kita tidak akan menyakiti. Ini pernah terjadi waktu Nabi Nuh, waktu zaman Nabi Nuh belum diangkat menjadi Rasul itu ya. Nabi Nuh itu artinya adalah tangis gitu. Jadi kenapa dia Nuh waktu itu dia mengejek anjing gitu ya. Ada anjing itu punya 4 mata gitu. Jadi diejek sama Nabi Nuh, wahai anjing kamu tuh jelek punya 4 mata gitu. Nah kemudian anjing ini menjawab kalau aku 4 mata ini adalah karena Tuhan, karena Allah gitu ya. Kalau engkau menghina ciptaannya, berarti engkau menghina Allah. Habis itu menangislah Nuh itu, terus menangis sampai 40 hari, 40 malam lah gitu ya. Hingga beliau mendapatkan wahyu. Gitu teman-teman, itu ceritanya Nabi Nuh itu seperti itu. Jadi ya, jangankan kita menanamkan, kalau kita rasa cinta kita dengan Tuhan itu sudah terjadi, jangankan bukan dengan manusia saja gitu yang terjadi, kita akan menciptakan rasa cinta terhadap makhluknya, termasuk bumi. Bumi itu jangan disakiti, artinya jangan buang sampah sembarangan. Perilaku kita akan seperti itu kalau memang hasil dari sholat itu ada gitu. Cuman kan permasalahan yang Buya Sakur bilang tadi, pada saat beliau menjelaskan kalau ini adalah ritual atau exercise untuk membentuk pola tadi, ini terjadi sering salah paham. Makanya beliau berpendapat kita harus berjiwa besar. Ya memang betul apa yang dikatakan Buya Sakur itu memang benar banget. Soalnya Pak Agit juga merasakan apa yang Pak Agit sampaikan itu belum tentu orang lain bisa mengerti gitu loh. Dalam taraf pikir yang berbeda gitu, itu tingkatan pikiran yang berbeda gitu loh. Jadi memang yang dikatakan Habib Ja'far itu ya nggak ada salahnya hidup buat sholat gitu, tapi sholatnya itu bukan tujuan gitu ya.
Jadi menurut Pak Agit ini sudah cukup. Jadi kesimpulannya adalah yang dibahas Habib Djafar itu dari, mungkin kalau istilahnya buku, baru pengantar ya. Baru pengantar, kita hidup untuk sholat ya. Jadi Pak Agit tidak mengkritik atau tapi cuma membentuk flow sheet atau rangkaian berpikir dari Habib Djafar ke Buya Syakur ya. Rangkaian berpikirnya itu adalah kita hidup itu untuk sholat, it's okay gitu loh. Tapi ini belum selesai. Jadi sholat yang benar itu akan ada tujuannya, yang seperti Buya Syakur tadi. Ini untuk melatih, yang pertama tadi untuk melatih yang berikutnya, untuk tahap berikutnya, yaitu mencintai atau membuat cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau di Islam ya disebutnya Allah, yang berasal dari Arab sana kan disebutnya Allah gitu. Nah, mencintai Allah, kemudian setelah mencintai Allah, ini akan mencintai makhluk-makhluknya, baik yang itu sifatnya benda hidup atau yang bergerak atau yang mati, yaitu sifatnya terhadap sesama manusia, sama makhluk. Ya makhluk itu bisa yang tadi seperti Pak Agit ceritakan, Nabi Nuh ya, terhadap hewan, terus kemudian tumbuhan. Ya implementasinya atau realitanya cinta terhadap makhluk itu ya tidak membuat sampah sembarangan, harus menjaga keseimbangan alam supaya bumi ini juga terjaga. Jadi pembahasannya itu ya berentetan dan agak panjang, nggak bisa diambil dari, ya itulah ciri Pak Agit ya, tidak bisa diambil dari satu sudut pemandangan saja, apapun halnya itu. Oke teman-teman, Pak Agit rasa ini cukup sekian dan terima kasih.